Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Basri. NPM saya 245920101902. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mata kuliah teori organisasi bisnis yang diampuh oleh Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansah. Untuk materi yang kita akan bahas yakni langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Salah satu tujuan utama perencanaan SDM adalah memfasilitasi keefektifan organisasi. Untuk menghasilkan perencanaan SDM yang efektif, sebaiknya memperhatikan 3 tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal. Pendahuluan sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Tanpa didukung pegawai atau karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka organisasi atau perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan di masa yang akan datang. Karena itu diperlukan langkah-langkah manajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai jabatan fungsi pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari integrasi sistem adalah untuk menciptakan proses prediksi demand sumber daya manusia yang muncul dari perencanaan strategi dan operasionalnya secara kuantitatif. Dalam dunia bisnis, strategi bisnis di masa yang akan datang yang dipengaruhi perubahan kondisi lingkungan menurut manajer untuk mengembangkan program-program yang mampu menerjemahkan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas bisnis dan perencanaan SDM, antara lain globalisasi, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan komposisi angkatan kerja. Mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang serta perencanaan memenuhan kebutuhan sumber daya manusia tersebut merupakan bagian dalam perencanaan sumber daya manusia yang meliputi pencapaian tujuan dan implementasi program-program dalam perkembangannya. Perencanaan sumber manusia juga meliputi pengumpulan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keefektifan program-program yang sedang berjalan. Salah satu tujuan utama perencanaan adalah memfasilitasi keefektifan organisasi. Nomor 2, berbagai pengertian perencanaan SDM. Mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat mereka dibutuhkan. Dari beberapa pengertian tadi, maka perencanaan SDM adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai di masa yang akan datang, dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Adapun dalam perencanaan tersebut memerlukan suatu strategi yang di dalamnya terdapat seperangkat proses-proses dan aktivitas yang dilakukan bersama oleh manajer sumber daya manusia pada setiap level manajemen untuk menyelesaikan masalah organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi saat ini dan masa depan, serta menghasilkan keunggulan bersaing berkelanjutan. Untuk merancang dan mengembangkan perencanaan sumber manusia yang efektif, menurut Manzini tahun 1996, untuk terdapat 3 tipe perencanaan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan sistem perencanaan tunggal.
untuk memudahkan organisasi melakukan berbagai tindakan yang diperlukan, mengintegrasikan antara perencanaan sumber daya manusia dengan perencanaan strategis. Manakala terjadi perubahan dan tuntutan perkembangan lingkungan organisasi yang demikian cepat, sedangkan tujuan pengintegrasian perencanaan sumber daya manusia adalah untuk mengidentifikasi dan menggabungkan faktor-faktor perencanaan yang saling terkait, sistematik, dan konsisten. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia organisasi di masa depan ditentukan oleh kondisi faktor lingkungan dan ketidakpastian, diserta tren pergeseran organisasi dewasa ini. Organisasi dituntut untuk semakin mengandalkan pada speed atau kecepatan, yaitu mengupayakan yang terbaik dan tercepat dalam memenuhi kebutuhan tuntutan. Nomor 3, manfaat pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Pimpinan secara teratur melakukan proses pengembangan strategi sumber daya manusia pada organisasinya akan memperoleh manfaat berupa distinguished capability dalam beberapa hal dibandingkan dengan mereka yang tidak melakukan, seperti yang sifatnya strategis, yakni kemampuan mengidentifikasikan kesempatan maupun ancaman bagi sumber daya manusia dalam mencapai tujuan bisnis. Nomor 2, dapat memicu pemikiran baru dalam memandang isu-isu sumber daya manusia dengan orientasi dan mendidik partisipan serta menyajikan perluasan perspektif. Kemudiannya sifatnya operasional. Perencanaan SDM dapat bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan pendayagunaan SDM guna memberi kontribusi terbaik. Nomor 2, menyelaraskan aktivitas SDM dengan sasaran organisasi agar setiap pegawai atau tenaga kerja dapat mengoptimalkan potensi dan keterampilannya guna meningkatkan kinerja organisasi. Nomor 3, penghematan tenaga, biaya, waktu yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi guna kesejahteraan pegawai atau karyawan. Adapun pola yang dapat digunakan dalam penyusunan strategi sumber daya manusia organisasi di masa depan antara lain: yang pertama, manajer lini menangani aktivitas sumber daya manusia. Nomor 2, manajer lini dan biro pegawaian atau sumber daya manusia saling berbagi tanggung jawab dan kegiatan. Nomor 3, departemen sumber daya manusia berperan dalam melatih manajer dalam praktek-praktek sumber daya manusia dan meningkatkan kesadaran para manajer. Nomor 4, tahapan perencanaan sumber daya manusia. Menurut Jackson dan Schuler, perencanaan sumber daya manusia yang tepat membutuhkan langkah-langkah tertentu berkaitan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia. Jangka panjang lebih dari 3 tahun menawarkan suatu teknik perencanaan sumber daya manusia yang meliputi tahap investigasi baik pada lingkungan eksternal, internal, organisasional, utilasi yang ditujukan bagi manpower, dan kemudian memberikan feedback bagi proses awal. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam merencanakan sumber daya manusia adalah dengan yang memudahkan organisasi untuk memfokuskan bagian tertentu dengan lebih akurat atau skillnet. Jadi itulah langkah-langkah perencanaan SDM yang efektif. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.